Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, serta juga selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Baiklah, saya Irfan Muhammad Rifani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi tentang manajemen pengetahuan. Untuk mengetahui apa itu manajemen secara keseluruhan, kita harus mengetahui dulu konsep informasi, data, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Baiklah, yang pertama data. Data adalah sebuah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perwakilan dari suatu objek atau konsep dalam dunia nyata dan bersifat fakta. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu yang digunakan manusia untuk mengetahui dan memahami dunia ini, yang dapat diubah-ubah berdasarkan informasi yang diterimanya. Yang ketiga, manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah suatu set alat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasikan, meningkatkan, dan berbagi pemahaman juga pengalaman. Yang kedua, sistem manajemen pengetahuan. Gambaran lingkup kegiatan manajemen pengetahuan bagi pembelajaran organisasi. Yang pertama, haruslah membangun ruang penyimpanan pengetahuan. Yang kedua, menyempurnakan akses ke pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan pengetahuan. Dan yang keempat, mengelola serta mengolah pengetahuan sebagai kekayaan dari suatu organisasi, atau menjadikan pengetahuan itu menjadi sebuah aset dalam organisasi tersebut. Baiklah, selanjutnya pengaruh penerapan knowledge management. Dalam penerapan manajemen pengetahuan ini kita sangat dibantu. Yang pertama, dalam menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, meningkatkan aset-aset pengetahuan kita. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi dan mempermudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Secara yang kita ketahui pada sekarang ini, pasar global sudah menyentuh keseluruhan negara. Kalau organisasi yang kita jalankan atau yang kita pimpin tidak mampu beradaptasi di internasional maupun di nasional, kita pasti akan gagal dalam berorganisasi, dan organisasi kita pasti akan mundur atau bisa jadi jalan di tempat. Bahkan yang lebih parahnya lagi, organisasi kita akan hancur dan tidak akan ada lagi karena kalah saing dengan organisasi-organisasi lain. Yang keempat, peningkatan produktivitas organisasi. Untuk kita tidak kalah saing dari bahan yang ketiga tadi, kita harus meningkatkan produktivitas dari organisasi kita. Kita harus menampakkan produktivitas dan apa kemajuan dari organisasi kita kepada khalayak umum. Yang ketiga yaitu siklus manajemen pengetahuan. Zak and Meyer berpendapat mempunyai peranan utama yang terdiri dari menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi adalah terdapat pada produk pengetahuan itu sendiri. Pada setiap tahap pengolahan pengetahuan, tahap siklus knowledge management menurut Meyer and Zak, yaitu yang pertama adalah bekerja untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, informasi-informasi yang telah diperoleh kemudian diolah kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan kita atau kebutuhan organisasi kita. Yang ketiga, informasi ialah yang telah diseleksi kemudian disimpan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang keempat, distribusi atau penyebaran informasi yang telah diseleksi dan disimpan kepada SDM yang membutuhkan informasi tersebut. Yang kelima, SDM yang telah menggunakan informasi dari penyebaran informasi pada tahap sebelumnya. Selanjutnya adalah model-model manajemen pengetahuan beserta contohnya. Di sini saya mengambil model dari Nonaka dan Takeuchi
yaitu model spiral pengetahuan. Pada model spiral pengetahuan ini terbagi 4 pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan tacit ke tacit. Pengetahuan tacit ke tacit adalah sebuah proses dari sosialisasi. Cara penyampaiannya yaitu berbagi pengetahuan secara langsung. Pengetahuan tetaplah bersifat tacit. Pengetahuan yang kedua adalah dari tacit ke eksplisit. Dari tacit ke eksplisit ini merupakan proses eksternalisasi. Dalam proses eksternalisasi ini, menyampaikannya memberikan bentuk yang terlihat dari pengetahuan tacit itu sendiri. Selanjutnya, memerlukan perantara untuk mentransform pengetahuan tersebut. Contohnya adalah jurnalis. Yang ketiga, pengetahuan eksplisit ke eksplisit. Pengetahuan eksplisit ke eksplisit ini merupakan proses dari kombinasi. Dalam proses kombinasi ini, kita harus mengkombinasikan potongan pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk pengetahuan yang baru. Yang kedua, pengetahuan yang ada haruslah diurutkan secara sistematis atau disistemkan dalam bentuk sistem pengetahuan. Contohnya adalah presentasi. Yang keempat adalah pengetahuan eksplisit ke tacit. Pada pengetahuan eksplisit ke tacit ini merupakan sebuah proses internalisasi. Cara pelaksanaannya yaitu learning by doing. Yang kedua, mengubah pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan menjadi modal untuk jadi mental individu sebagai basis dari pengetahuan tacit. Contohnya yaitu sistem dan database dalam penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Dalam penangkapan dan kodifikasi pengetahuan ini terdapat dalam tacit knowledge management. Tacit knowledge management ini adalah sebuah proses penangkapan pengalaman dan kepakaran individual yang membuatnya tersedia bagi yang membutuhkan, yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bekerja pada sebuah organisasi. Di sini terbagi atas pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural ini adalah sebuah fokus pada keyakinan yang terkait dengan urutan langkah-langkah atau tindakan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, yaitu seperti yang pertama, melakukan hal-hal tertentu. Yang kedua, membuat keputusan. Yang ketiga, melakukan diagnosa. Dan yang keempat, memberikan saran. Selanjutnya, pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif ini adalah sebuah pengetahuan yang terfokus pada keyakinan terkait hubungan antar variabel-variabel. Pengetahuan yang bersifat deskriptif untuk mengetahui mengenai sesuatu hal. Dan knowledge engineer. Knowledge engineer ini bertugas untuk menangkap pengetahuan tacit. Contohnya seperti menganalisis alur informasi dan pengetahuan, bekerja dengan pakar untuk mendapatkan sebuah informasi, dan yang terakhir merancang serta mengimplementasikan sebuah sistem manajemen pengetahuan atau knowledge repository. Selanjutnya, pakar atau expert adalah pakar yang akan diekstrak pengetahuannya harus dapat 1. Menjelaskan pengetahuan yang penting dan know-how. Yang kedua, introspektif dan sabar. Lalu yang ketiga, memiliki keahlian komunikasi yang efektif. Selanjutnya, kodifikasi pengetahuan eksplisit. Pada komunikasi pengetahuan yang eksplisit ini berkaitan dengan kualitas yang meliputi akurasi, kemudahan, dimengerti, aksibilitas, kredibilitas, dan dilakukan melalui yang pertama, pemetaan kognitif, yang kedua, pohon keputusan, yang ketiga, teknik taksonomi pengetahuan. Budaya organisasi. Budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar, yaitu
Yang pertama, budaya dapat diprogramkan atau dimanajemenkan. Yang kedua, nilai bisa berubah dan oleh karena itu, budaya pun bisa berubah ataupun diubah. Perangkat manajemen dan penciptaan pengetahuan di sini adalah yang pertama, perangkat penciptaan konten atau Content Management System atau disingkat dengan CMS. Yang kedua, data mining dan penemuan pengetahuan. Yang ketiga, blogs. Yang keempat, perangkat pengelolaan konten atau blog engine. Yang kedua, perangkat berbagi atau penyebaran sebuah pengetahuan. Di sini adalah dalam bentuk groupware dan kolaborasi. Dalam groupware dan kolaborasi ini memiliki contohnya taksonomi groupware terbagi atas 12 kategori. Yang pertama, email dan message. Yang kedua, jadwal dan kalender kelompok. Yang ketiga, sistem e-meeting. Yang keempat, konferensi real time dan non real time. Yang kelima, pengelolaan dokumen kelompok. Yang keenam, workflow. Yang ketujuh, layanan groupware. Yang kedelapan, aplikasi kolaborasi berbasis internet atau wikis. Wikis ini adalah wiki, teknologi jaringan, knowledge repository, atau tempat untuk menyimpan dan mengelola explicit knowledge. Teknologi adaptasi atau teknologi yang bersumber pada penelitian dan pengembangan teknologi. Selanjutnya, intelijen. Intelijen ini adalah membantu dalam pengelolaan manajemen. Berikutnya, information overload adalah informasi yang diterima itu terlalu berlebihan sehingga akan mengakibatkan kekacauan. Selanjutnya, perangkat akuisisi atau sering disingkat dengan e-learning. Berikutnya kita akan membahas tentang pengertian manajemen pengetahuan personal atau manajemen pengetahuan perorangan. Manajemen pengetahuan personal ini adalah setiap pengetahuan orang yaitu bersifat unik karena tidak ada orang yang sama atau tidak ada orang yang memiliki pengetahuan yang sama persis antara orang yang satu dan orang yang lainnya. Karena pengetahuan perorangan ini dibentuk oleh pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang diperolehnya. Selanjutnya, pengimplementasian dan menjelaskan implementasi manajemen pengetahuan dalam sebuah organisasi. Di sini saya mengambil pengimplementasiannya dalam organisasi Telkom. Dalam Telkom ini terdapat 3 proses utama dalam model manajemen pengetahuan Telkom, yaitu yang pertama knowledge acquisition, yang kedua knowledge sharing, yang ketiga knowledge utilization. Baik, selanjutnya kita membahas tentang mengidentifikasi dan menganalisis strategi manajemen pengetahuan. Strategi-strategi dalam penerapan sistem knowledge management yang pertama yaitu strategi kodifikasi atau codification strategi. Pada strategi kodifikasi ini, bila pengetahuan diterjemahkan dalam bentuk eksplisit secara berhati-hati atau codified dan disimpan dalam basis data sehingga pengguna yang membutuhkan dapat mengakses pengetahuan tersebut, maka cara mengelola seperti itu dikatakan menganut strategi kodifikasi. Yang kedua, strategi personalisasi atau personalization strategy, yaitu adalah pengetahuan tidak hanya eksplisit saja, melainkan juga pengetahuan yang terfikirkan atau tacit. Sharing pengetahuan. Sharing kalau bisa diartikan menurut saya sendiri, sharing itu sama dengan berbagi. Berarti berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan adalah aktivitas saling bertukar atau saling berbagi pengetahuan di antara sekumpulan orang, teman, atau keluarga, komunitas, atau organisasi. Selanjutnya yaitu strategi dalam mengelola pengetahuan menurut Hansen, Nohria, dan Tierney. Peran perpustakaan, yaitu yang pertama akses pada informasi. Untuk dapat menciptakan pengetahuan organisasi,
Semua individu dalam suatu organisasi tersebut hendaknya dapat memiliki kemampuan untuk akses pada gagasan, informasi, dan pengalaman karyawan atau pustakawan ataupun pihak lain selain dalam organisasi tersebut. Yang kedua, refleksi atas tindakan masa lalu, yaitu dilakukan dengan cara memberikan induksi berupa informasi dan pengalaman dari orang lain kepada pengguna sebagai referensi dalam proses menganut dan merekonstruksi perspektif keputusan dan pengalaman selama ini. Yang ketiga, kemampuan menyerap. Pada kemampuan menyerap ini yaitu mengasimilasikan suatu pengetahuan baru